Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali di kesempatan hari yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kepada kita curahan nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah, yaitu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, kita masih dalam bab taubat, dan kita masih melanjutkan poin pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu tentang keutamaan-keutamaan dari bertaubat. Nah, kita masuk kepada keutamaan yang ke-10, di mana di sini dikatakan taubat menjadi sebab mendapatkan doa dari para malaikat. Taubat menjadi sebab mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Ini menunjukkan bahwasanya malaikat juga mencintai, menyukai, menyenangi orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana kita sudah bahas di awal-awal, bahwasanya Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Allah menyukai hambanya yang bertaubat, yang bersegera dalam taubatnya. Maka tatkala Allah mencintai, maka seluruh makhluk atau juga seluruh penduduk langit juga mencintai apa yang Allah cintai. Bukankah pernah kita mendengarkan riwayat hadis yang menyatakan Allah menyampaikan kepada Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril juga mencintai orang tersebut. Lalu Jibril menyampaikan kepada para malaikat lainnya. Jibril menyampaikan, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan dan aku mencintainya, maka kalian cintailah dia." Maka yang lain atau juga para malaikat pun ikut mencintai orang tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Allah dan para malaikat mencintai hambanya, orang yang tentunya mendapatkan cintanya Allah dan para malaikat tentunya orang yang betul-betul menjaga dirinya. Orang yang betul-betul bersegera ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, dia kembali kepada Allah. Dia memohon, dia jadikan dosa yang dia kerjakan itu untuk bisa kembali mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena Allah mencintai hambanya yang bersegera dan bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Dan ketika itu malaikat juga mencintainya dan ikut berdoa untuknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir, surah Ghafir ayat 7, "Alladzina yahmiluna al-ars man hawlahu yusabbihuna bihamdihi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wakihim adzabal jahim." Yang artinya para malaikat yang membawa ars dan malaikat lainnya di sekelilingnya senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Mereka beriman kepadanya dan meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu maha luas meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Nah, ayat ini menunjukkan malaikat
mendoakan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa bersegera dan ingin membersihkan dirinya. Karena kita tahu dan kita sudah membahas bagaimana efek buruk dari dosa ini. Dosa yang tak lain tak bukan membuat seseorang semakin jauh dari Tuhannya, dari Rabb-nya, yang membuat dinding pemisah dari ketaatan kepada Allah. Dan ketika dinding tersebut dibiarkan terus bertambah dan bertambah tebal, maka semakin jauhlah hubungannya kepada Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, di sini dikatakan ron di sana itu diantaranya disebabkan karena dosa yang kita kerjakan. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan ketika dia tidak berusaha untuk menghapuskan, untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut dengan taubat, maka semakin jauhlah jaraknya dengan Allah. Karena pada hakikatnya, pada asalnya, fitrahnya kita manusia, kita tidak akan tenang dengan dosa yang kita kerjakan. Dosa yang kita tidak ingin hal tersebut diketahui oleh orang lain ketika kita melakukannya. Dosa yang kita malu dengannya ketika itu diketahui oleh orang lain. Maka dari itu, ketika kita merasa kita berada dalam perbuatan maksiat tersebut, dosa tersebut, maka bersegeralah untuk menghapuskannya. At-taibu minal jambi kama la jamba lahu. Katakan bertaubat dari dosa, maka taubat tersebut bisa menghapuskan dosanya. Ini mengartikan atau juga menunjukkan bahwasanya betapa maha pemurahnya Allah. Ketika kita berbuat dosa, Allah mengampuni dosa tersebut dan memberikan kepada hambanya kesempatan untuk bertobat. Allah katakan Allah memberikan sebesar-besarnya keampunan bagi kita, hambanya, selagi kita mau bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dalam ayat ini Allah katakan innallaha la yaghfiru, tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Artinya hanya dosa syirik yang tidak Allah ampuni. Ketika seorang hamba mati dalam keadaan tidak bertobat darinya, itu pun kalau dia tidak bertobat darinya. Kalaulah dia bertobat sebagaimana yang dilakukan oleh para dukunnya atau ahli sihirnya Nabi Musa, yang mereka bertobat kepada Allah, padahal mereka melakukan dosa syirik, yaitu dosa melakukan sihir. Namun karena taubatnya Allah ampuni dosa mereka. Mereka bertobat sehingga Allah ampuni dosa-dosa tersebut dan mereka menjadi seorang yang selamat dari dosa besar tersebut. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali insyaallah pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita yang mana fadilah atau juga keutamaan taubat yang ke-10, yaitu sebab mendapatkan doanya para malaikat. Nah, ada sebuah kisah yang dibawakan atau juga kisah tentang seorang sahabat yang bernama Sa'labah, yang kita mungkin sudah pernah mendengarkan kisah tersebut. Kisah yang mungkin masyhur ya. Waktu kita kecil kita dengar kisah Sa'labah ini adalah kisah orang yang durhaka kepada Rasulullah.
hampir mirip dengan kisahnya Qarun. Namun ini adalah kisah yang dusta atas namanya, yang mana dia adalah seorang pemuda yang saleh dan dia terkenal juga dengan taubatnya, bahkan termasuk orang yang disukai atau dicintai oleh para malaikat. Ketika dia melakukan suatu dosa, tanpa sengaja dia melihat yang tidak halal baginya, padahal itu adalah sesuatu yang tidak disengaja olehnya. Dia melewati suatu tempat yang mana tempat tersebut terbuka, terlihat olehnya seorang wanita yang sedang mandi, padahal dalam keadaan tidak memakai sama sekali ya, tapi ada dia yang dipakai. Namun Sa'labah yang melihat tanpa sengaja tersebut, dia seolah-olah tersambar, gemetar, ketakutan, karena dia merasa sudah melakukan suatu dosa yang sangat besar. Sebabkan hal ini, dia pun mengasingkan dirinya, pergi ke gunung untuk melakukan taubat. Dia memohon kepada Allah agar kiranya diampuni dosanya, yaitu dosa karena tidak sengaja melihat hal yang tidak halal baginya. Maka dia di sana selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Tak lama setelah itu Allah mengabarkan kepada malaikat Jibril agar mengabarkan kepada Rasulullah untuk menjemput Sa'labah tersebut. Maka Rasulullah pun mengutus sahabatnya untuk memanggil Sa'labah. Dipanggillah dia, dihadapkan kepada Rasulullah, ditanya apa permasalahannya. Madza bika ya Sa'labah? Ada apa gerangan denganmu wahai Sa'labah? Maka Sa'labah pun menceritakan kejadian kenapa dia bisa di sana, apa kesalahannya. Dia menangis sejadi-jadinya mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah melakukan dosa yang amat besar. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampunimu ketika engkau bertobat. Dan Sa'labah terus meratapi dosanya tersebut. Maka setelah Sa'labah bersama Rasulullah dan dia kembali ikut sholat, ketika itu Rasulullah membacakan ayat atau surat yang menceritakan tentang neraka, siksa neraka. Maka tatkala itu Sa'labah yang mendengarkannya, dia jatuh pingsan. Ketakutan, dia membayangkan bagaimana dahsyatnya neraka dan dia disiksa di sana karena dosanya. Maka setelah itu para sahabat pun mengantarkannya ke rumah untuk beristirahat. Dan tak lama Rasulullah mendengarkan kurang lebih 3 hari dia terus dalam keadaan sakit dan semakin parah sakitnya. Maka Rasulullah menjenguknya. Rasulullah melihat dan menjenguknya dan ingin kiranya Rasulullah meletakkan kepalanya Sa'labah sahabatnya ini ke pangkuannya. Namun Sa'labah berusaha untuk menghindarinya. Dan Rasulullah karena heran bertanya kepadanya, wahai Sa'labah, ada apa denganmu? Kenapa engkau tidak mengizinkanku meletakkan kepalamu di pangkuanku? Ini cintanya Rasulullah kepada sahabatnya. Maka apa yang dijawab oleh Sa'labah? Ya Rasulullah, aku tidak sudi, tidak ingin kepalaku yang penuh dengan dosa ini berada di pangkuanmu, berada di pangkuan sucimu. Allah Akbar. Coba lihat bagaimana para sahabat juga mencintai Rasulullah dan tidak ingin sesuatu yang buruk berada di sisi Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Maka Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin kau doakan aku agar kiranya Allah ampuni dosaku. Coba lihat para sahabat yang hatinya bersih, dosa yang mungkin hanya itu yang dia lakukan, namun terus seolah-olah dosa itu ada di depan mata mereka. Dan mereka terus memikirkan dosa tersebut dan ingin mendapatkan ampunan dari dosa itu.
Maka dia meminta kepada Rasulullah agar diampuni dosanya. Rasulullah mendoakannya dan menyampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu wahai Sa'labah. Maka tak lama setelah dia mendengar kabar tersebut, dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dia wafat setelah itu. Kemudian dilakukanlah menyelesaikan fardu kifayahnya. Dan ketika akan dibawa untuk dikuburkan, para sahabat melihat Rasulullah berjinjit dalam berjalannya. Berjinjit jalannya Rasulullah, berhati-hati dalam melangkahkan kakinya. Maka para sahabat ketika itu heran, ada apa denganmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku malu melihat para malaikat berdesak-desakan untuk mengantarkan Sa'labah. Allahu Akbar. Coba lihat, ketika para malaikat mencintai seorang hamba, maka mereka bukan hanya mendoakannya, namun ikut mengiringinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dari sini insya Allah kita akan mengambil pelajaran yang besar. Bagaimana bisa mendapatkan cintanya Allah dan cintanya para malaikat yang selalu mendoakannya padahal dia melakukan dosa. Dan dia bertobat darinya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan pembahasan kita di Tazkiyatun Nufus, membahas tentang keutamaan taubat. Dan kita membahas keutamaan yang ke-10 dari taubat, yaitu mendapatkan doanya para malaikat. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu tidak ada alasan bagi kita lagi untuk menunda-nunda taubatnya kita, untuk berleha-leha ketika kita memiliki banyak waktu tapi kita buang dengan sia-sia, untuk agar kita senantiasa membiasakan mengucapkan istighfar yang dia ringan di lisan, mudah untuk diucapkan, namun terkadang berat untuk membiasakan. Tidakkah cukup kita mengetahui begitu banyak sekali fadilah, keutamaan dari kita senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar. Imam Ibnu Katsir pernah menyampaikan atau menyatakan, orang yang dia terbiasa atau membiasakan lisannya untuk mengucapkan istighfar, maka Allah mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya, dan diberikan kekuatan untuknya, kelapangan dalam setiap urusannya. Dan masih banyak sekali lagi manfaat atau juga fadilah-fadilah lainnya yang kalau kita ingin mencarinya tentang keutamaan beristighfar, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melafalkan atau juga tidak membiasakan. Dan kita perlu tahu, ini adalah bagian dari Allah menginginkan atau tidak menginginkan bagi kita kebaikan. Orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah mudahkan dia dalam kebaikan. Maka Allah mudahkan, biasakan lisannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan beristighfar selalu. Tidakkah cukup kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW ia menyampaikan, mengatakan bahwasanya aku dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali dalam beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Padahal dia adalah seorang nabi. Tidak diragukan bagaimana bersihnya hati beliau, dan tidak diragukan bagaimana Allah telah menjamin bagi beliau menghapuskan dosa yang lalu
dan dosa yang akan datang. Namun apa yang beliau lakukan? Afala akuna abdan syakura. Ketika dia sudah mendapatkan jaminan tersebut, dia mengatakan, apakah tidak pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu adalah Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Yang sama sekali tidak ada jaminan bagi kita diampuni dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Kenapa masih bakhil lisan ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat istighfar? Apakah karena begitu banyaknya, tebalnya dosa-dosa yang kita lakukan sehingga menghalangi kita untuk berbuat baik, untuk bertobat kepada Allah? Maka ketika itu yang terjadi, paksa diri kita untuk membiasakannya. Karena pembiasaan biasanya sulit di awal, butuh lebih pengorbanan dan perjuangan untuk kita bisa membiasakan suatu kebaikan. Dan kita berharap kiranya Allah memudahkan bagi kita. Kita minta tolong kepada Allah di setiap salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mintalah tolong kepada Allah. Karena kita hamba yang lemah, hamba yang butuh tempat untuk bergantung. La haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak memiliki daya upaya selain daya upaya yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah merasa diri kita sanggup, mampu, dan bahkan sombong dengan apa yang kita kerjakan. Karena pada hakikatnya kita tidak mampu untuk melakukan bahkan untuk ibadah kepada Allah. Lalu apa yang harus kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Merasa diri kita lebih baik daripada orang lain? Maka sungguh tidak pantas, karena ketika itu yang terjadi, kita telah jatuh pada jeratnya syaitan yang membuat kita terlena dan lupa untuk bertobat kepada Allah. Ini yang sering kita ulang. Allah lebih mencintai hambanya yang berbuat dosa, namun dia sering atau juga langsung bersegera untuk bertobat daripada hambanya yang sering beribadah namun sombong dengan ibadahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang kiranya ketika melakukan dosa bersegera untuk bertobat kepada Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang sombong, merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci, merasa dirinya tidak melakukan dosa. Padahal dosa hampir setiap harinya kita lakukan. Dan kita diminta Allah untuk selalu bertobat. Bahkan anjuran bertobat, beristighfar itu kita lakukan setelah kita sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa senangnya, sukanya Allah ketika kita mengembalikan atau juga memulangkan diri kita kepada Allah dengan dosa yang kita lakukan, kita meminta ampunan darinya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita sampaikan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.